Gimana ya kalau Pak Prabowo jadi presiden? Ada yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran nggak di sini? Kalau ada, komen di bawah ya. Dan kalau iya, tolong tonton video ini sampai habis supaya kamu bisa ngedengerin program kerja dari Pak Prabowo dan Gibran, khususnya di bidang ekonomi. Dan aku akan membahas dan ngebedah program kerja tersebut. Sekarang yuk kita bahas. Kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang program kerja dari pasangan calon nomor 1, Pak Anies dan Caimin. Sekarang kita akan membahas tentang program kerja di bidang ekonomi untuk pasangan calon nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Prabowo Gibran mengusung visi misi dengan tema Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sebelumnya aku mau sampaikan bahwa video ini adalah murni opini pribadiku yang bisa aja nggak sependapat atau nggak sejalan dengan pemikiran teman-teman. Jadi, mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Target pertumbuhan ekonomi 1% tentu bukan hal yang mudah ya, apalagi dengan dinamika ekonomi global yang serba nggak pasti. Perlu perencanaan yang matang dan dukungan terhadap sektor-sektor yang punya potensi yang besar. Investasi dalam penelitian dan pengembangan juga jadi kunci. Serta bagaimana Pak Prabowo dan Gibran bisa membawa iklim investasi biar lebih menarik buat para calon investor buat masuk ke Indonesia. Bisa dibilang menciptakan lapangan kerja yang berkualitas adalah hal yang penting banget, tapi kita juga perlu tahu jenis pekerjaan apa yang akan dipromot atau dipromosikan. Gimana dengan sektor manufaktur, sektor teknologi, atau bahkan sektor kreatif? Menurutku, mungkin ini bisa jadi langkah yang positif buat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, yang berkelanjutan. Program kerja untuk mengurangi pengangguran menurutku kayaknya akan lebih mantap nih kalau didukung dengan kebijakan yang mendukung kewirausahaan dan pelatihan keterampilan. Jadi masyarakat atau anak-anak muda bisa lebih siap untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang memang terus berkembang. Ini juga bisa menjadi program kerja yang mendukung untuk tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografik, sehingga dengan adanya kontribusi anak muda untuk sadar bahwa penting banget untuk mendevelop skill mereka melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh pemerintah, maka bukan hal yang nggak mungkin untuk kita mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Dan jangan lupa juga bahwa menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau penyedia pelatihan tentunya bisa menjadi solusi yang tepat. Harus diakui bahwa program kerja ini termasuk ambisius ya, karena Pak Prabowo dan Gibran bisa dengan berani untuk menyatakan mengentaskan kemiskinan ekstrim dalam 2 tahun. Tapi ya again ya, bahwa tantangan besar juga butuh solusi yang besar dan nyali atau keberanian yang juga besar. Pendekatan holistik dengan melibatkan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tentu perlu menjadi fokus utama. Menurunkan tingkat kemiskinan hingga 6% di akhir masa jabatan tentu adalah target yang harus dikejar. Tapi untuk bisa mencapainya, kita perlu fokus pada peningkatan daya saing ekonomi dan memperkuat lembaga-lembaga yang menangani ketidaksetaraan seperti Kementerian Sosial misalnya. Program ini kayaknya bisa langsung ngasih dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Tapi menurutku, tentunya perlu dilakukan survei yang mendalam dan pendataan untuk bisa menemukan rumah-rumah yang benar-benar layak untuk direnovasi. Sehingga itu harusnya menjadi rumah yang akan diprioritaskan. Soalnya kalau kita ngelihat based on observasi aja, sebenarnya masih banyak banget rumah-rumah yang nggak layak huni di Indonesia. Mulai dari lantainya yang masih tanah, atapnya yang bocor kalau hujan, sampai kamar mandi yang bisa dibilang udah nggak layak pakai. Menyusun badan penerimaan negara tentu butuh tata kelola yang baik. Dan menurutku kebijakan pajak yang adil dan bagaimana pengelolaan uang negara adalah kuncinya. Sehingga pendirian badan ini bisa benar-benar ngasih manfaat yang maksimal terhadap negara kita. Program BLT memang bisa menjadi solusi praktis buat ngeringanin beban ekonomi masyarakat kita. Sehingga nantinya masyarakat tidak lagi bergantung dengan program BLT ini dan mereka bisa menjadi lebih mandiri.
Menaikkan gaji mereka tentu adalah hal yang baik ya, tapi bersamaan dengan itu, efektivitas dan efisiensi kerja mereka juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Nggak bisa dipungkiri bahwa ada banyak oknum-oknum PNS, TNI, Polri, dan seterusnya yang kerjanya nggak benar-benar serius, sehingga beberapa masyarakat cenderung memiliki stigma yang negatif terhadap mereka. Perlu diakui bahwa program Kartu Ajaib ini memang memberikan kemudahan banget buat masyarakat kita. Tapi sekali lagi, evaluasi adalah hal yang penting banget untuk dilakuin, sehingga kita bisa tahu apakah program ini masih efektif untuk dilakukan, dan apakah bisa untuk benar-benar menjangkau mereka atau masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Swasembada pangan dan energi adalah hal yang strategis untuk ketahanan sebuah negara. Tapi kita juga perlu mastiin bahwa program kerja ini bukan cuma berfokus pada kuantitas, tapi juga pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Berfokus pada hilirisasi energi adalah langkah yang cerdas menurutku. Investasi terhadap teknologi tersebut dan inovasinya tentu bisa menjadi kunci untuk bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil yang nyatanya sifatnya terbatas, dan tentunya mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Semoga video ini bisa ngasih kamu insight yang lebih dalam ya soal pilihan Capres dan Cawapres untuk tahun 2024 nanti. Again, bahwa video ini adalah opini pribadiku aja yang bisa banget untuk gak sejalan dengan pendapat teman-teman. Jadi mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya aku berharap siapapun presidennya bisa memberikan kontribusi yang maksimal dan membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih makmur dan lebih sejahtera. Thank you semuanya untuk yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa memproduksi konten-konten yang bermanfaat kayak gini seputar ekonomi, cuan, dan seterusnya. Terima kasih, bye-bye.